Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayah hidayah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita tentang hadis akan kita lanjutkan sekarang halaman 16, yaitu tentang takhrij, yaitu riwayat rawi atau riwayat yang meriwayatkan hadis. Dan sekarang kita mulai riwayat singkat Imam Ahmad ya. Jadi hadis yang kita bahas adalah Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Jadi karena Imam Ahmad yang meriwayatkan, maka kita bahas Imam Ahmadnya. Imam Ahmad itu siapa? Kita lihat dari biografi singkat. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi namanya Abu Abdillah karena dia punya anak namanya Abdillah atau Abdullah. Karena punya anak Abdullah maka dikenal dengan Abu Abdillah. Sampai sini kemarin itu bukan kemarin, tanggal 30 Mei. Karena Juni kan libur. Tiap Jumat pertamanya libur, Jumat ke-5 juga libur ya. Jadi saya di Mei langsung ke Juninya libur. Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Hambal Asy-Syaibani. Jadi namanya Ahmad, tapi Ahmad bin Hambal. Karena dia punya anak Abdullah, maka panggilannya Abu Abdillah. Dan orang Syaibani di sini. Lahir tahun 164 atau 780 Masehi di Baghdad. Baghdad itu mana? Irak. Wafat tahun 241 Hijriah atau 855. Riwayat ini disadur dari tarjamah Imam Ahmad atau riwayat Imam Ahmad dan diuraikan oleh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna dalam Al-Fathur Rabbani. Jadi kitabnya Imam Ahmad itu disyarah. Syarah itu apa? Dijelaskan. Kalau Quran mah dijelaskannya tafsir, kalau hadis mah syarah. Syarahul hadis itu untuk membedakan saja kesopanan. Kalau tafsir mah Quran, kalau hadis mah syarah. Makanya dulu mah di universitas itu ada universitas tafsir dan hadis. Tafsir itu kepada Al-Quran, hadis itu hadis. Tapi sekarang mah ada fakultas ya, jurusan Al-Quran tafsir dan jurusan ilmu hadis atau ulumul hadis. Kalau di UIN Sunan Gunung Jati baru konsentrasi. Jadi kalau jurusannya Usuluddin, fakultasnya Usuluddin, kalau program studinya SAA ada konsentrasi. Nah, konsentrasi itu ada Al-Quran tafsir, ada konsentrasi ilmu hadis. Itu untuk S3, tapi kalau untuk S2
hadisnya sudah ada program studi, jadi prodi hadis. Jadi kalau S2-nya tos mandiri dan S1. Tapi kalau S3-nya masih nempel ke studi agama-agama. Nah, tadi Imam Ahmad ini masuk kepada ahli hadis kalau menurut ilmu hadis. Tapi kalau menurut fikih dia madhab keempat. Kita kenal kan madhab fikih itu? Siapa Bu? Syafi'i. Pasti yang paling pertama disebut Syafi'i. Ya wajar di Indonesia karena mayoritas Syafi'i ya. Kalau dari urutan umur, yang pertama itu Hanafi. Abu Hanifah maksud saya. Abu Hanifah, Nu'man itu namanya. Abu Hanifah itu pertama kali karena wafatnya 150. Terus yang kedua Malik bin Anas. Yang ketiga Syafi'i. Syafi'i itu lahir 150, wafat 204. Nah, yang keempat Hambali. Hambali teh nama aslinya mah Ahmad bin Hambal. Jadi madhabna Hambali. Seperti Syafi'i. Syafi'i itu kan namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau dia Asy-Syafi'i mah orang Gaza yang sekarang dibantai oleh penjajah Zionis itu penjajah ya. Sekarang sedang dibantai, sedang dibunuh massal oleh Zionis. Itu Asy-Syafi'i lahirnya di situ dan wafat di Mesir. Kalau Imam Ahmad baik lahir maupun wafat itu di Baghdad. Nah, di sini dikenal dengan Musnad Ahmad kitabnya. Kalau nama dirinya Ahmad, kalau madhabnya Hambali. Karena Hambal itu babana, disebut Hambali. Dan sarahnya itu diubah. Jadi susunan kitab hadis nama kan berdasar nama sahabat. Susunan kitab hadis nama. Tapi oleh Abdurrahman Al-Banna disusun berdasar fikih, bab fikih. Maka itu namanya Al-Fathur Rabbani. Jadi madhab boleh disebut Imam Hambali ini pendiri madhab Hambali. Karya terkenalnya Musnad Ahmad itu berisi lebih dari 30.000 hadis. Ahmad bin Hambal dikenal sebagai ulama besar, ahlu hadis dan fikih. Ya, hidup masa transisi antara generasi tabi'ut tabi'in dan masa kodifikasi ilmu hadis. Jadi antara atba tabi'in dan kodifikasi hadis. Jadi Imam Ahmad mah lahir nanti sebelum Al-Bukhari. Jadi ketika Imam Ahmad lahir, can aya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu kitab induk hadis. Jadi kalau ketika Imam Ahmad lahir mah belum ada Kutubus Sittah. Dan semua ulama fikih belum ada. Jadi baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali waktu itu belum ada Kutubus Sittah. Kan sering kita kenal kita dengar dalam ceramah. Pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah begini. Itu berdasar riwayat Bukhari. Salah Imam Syafi'i riwayat Bukhari. Karena ketika Imam Syafi'i hadir hidup, Bukhari can aya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hambal ketika lahir belum ada Imam Bukhari. Tapi Imam Ahmad bin Hambal mah ketemu dengan Imam Bukhari.
Imam Syafi'i mah wafatnya kan 204, sedangkan Imam Al-Bukhari wafatnya 194. Jadi ketika Imam Bukhari berusia 10 tahun ya, Imam Syafi'i wafat. Tapi Imam Bukhari berguru kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Bergurunya bagaimana? Ya baca kitabnya. Baca kitab, sehingga banyak Imam Bukhari itu pendapatnya kepada fikih Syafi'i, Imam Bukhari, walaupun tidak semua pendapat Syafi'i itu sama dengan pendapat Al-Bukhari. Ia hidup di masa transisi antara atba tabi'in sampai hadis. Beliau dikenal sangat zuhud. Zuhud itu bukan melupakan dunia ya, tapi kepentingan akhirat itu lebih diutamakan. Kepentingan agama lebih diutamakan. Zuhud itu bukan menyepelekan dunia. Kemudian sabar dan teguh dalam mempertahankan keyakinan. Keyakinannya itu kuat, jadi teguh mempertahankan. Terutama saat menghadapi ujian mihnah, yaitu terjadi perdebatan di kalangan ulama tentang Al-Quran. Al-Quran itu makhluk atau khaliq atau bukan, gitu. Itu diperdebatkan di kalangan ulama. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kan ada pendapat selain khaliq adalah makhluk, selain makhluk adalah khaliq. Al-Quran makhluk atau bukan? Itu berdebat di kalangan ulama. Tiba heula teh tapi kayeuna. Cek ibu Quran teh khaliq apa? Khaliq bukan? Makhluk bukan? Bu, bagaimana pendapat ibu? Quran teh khaliq atau makhluk? Khaliq itu apa artinya khaliq? Makhluk. Makhluk itu apa artinya? Ya, karena diciptakan makhluk itu. Kalau khaliq yang menciptakan. Jadi Quran itu makhluk dan diperdebatkan di situ di kalangan ulama tiba heula oge. Makhluk atau khaliq Quran teh. Maka Imam Ahmad beda pendapat teh. Quran teh. Kata Imam Ahmad mah Quran itu bukan khaliq, bukan makhluk. Benda, tapi bukan khaliq dan teu menciptakan. Makhluk, pan firman Allah. Makanya Imam Ahmad mah Quran itu bukan khaliq, bukan makhluk. Tapi apa? Tapi firman Allah we. Itu pendapat namanya, Bu. Mana nu bener? Itu kata Allah. Namanya juga perdebatan ya. Perdebatan. Jadi itu di masa Khalifah Al-Ma'mun itu rame perdebatan itu. Peran Ahmad bin Hambal dalam ilmu hadis bisa kita lihat ahli riwayat dan diroyah. Riwayat itu apa? Mengutip, mengumpulkan hadis-hadis. Diroyah itu pemikiran terhadap hadis. Ringkes nama kitu we. Hari riwayat meriwayatkan, ngutip gitu dari berbagai hadis. Kalau diroyah pandangan terhadap hadis. Dikenal sebagai salah satu ahli hadis terbesar di masanya, di masa hidup beliau ya. Karena kalau masa berikutnya kan Imam Bukhari. Jadi kita kalau belajar hadis itu harus tahu riwayat-riwayatnya, sejarahnya ya. Itu baru kita kenal. Kan ibu-ibu juga kenal artis-artis kan. Siapa artis dari dapat Pak Piala dan sebagainya. Nah, kita kenali juga ahli hadis, ahli fikih
Dan perdebatan itu cukup banyak di dalam fikih. Di dalam hadis juga cukup banyak ya. Dan itu sebagai salah satu ahli hadis terbesar pada masa beliau. Ia menghafal dan meriwayatkan ratusan ribu hadis. Jadi ratusan ribu dia hafal. Dan banyak melakukan rihlah. Rihlah itu apa? Perjalanan. Initan, luntak. Kalau kata orang Sunda mah luntak. Bepergian. Urusan penelitian hadis. Rihlah ilmiah ke berbagai kota. Seperti Hijaz. Hijaz itu daerah mana? Hijaz itu daerah Jeddah, Mekah, Madinah. Itu Hijaz. Kemudian Syam itu mana? Yaitu Palestina, Yordan, Syria, itu Syam. Kemudian Yaman ya udah kenal kita ya, negeri Yaman. Kemudian Kufah itu daerah Irak, Iran, itu kawasan Kufah. Kemudian Basro itu Afrika, Mesir, Afrika. Nah, Imam Ahmad tuh keliling gitu. Da baheula mah cari hadis teh gitu. Kudu dagdag ini ke mana-mana cari hadis teh. Ayeuna mah gampang cari hadis, cicing we di kamar. Cari hadis teh gampang, cicing di kamar ini mah. Eta we ngoprekeun we ku ramo 11 jari. Hari abdi mah ku ramo 11 jari. Karena itu angka 11 jari. Cari hadis. Kemudian peranan dalam ilmu hadis, penyusun kitab hadis Musnad Ahmad, salah satu karya terbesar yang menjadi ensiklopedia hadis berdasarkan sanad sahabat. Jadi babnya teh bab sahabat kalau Musnad Ahmad mah. Kalau ibu cari bab fikih, bab salat, cari bab salat dina Musnad Ahmad hese. Kalau mencari bab salat, mencari bab wudu, mencari bab nikah, mencari bab dakwah atau bab zakat susah. Karena apa babnya? Bab Abu Bakar. Jadi judulnya hadis-hadis yang diterima dari Abu Bakar, berebet. Eusina mah naon we? Rek salat, rek zakat, rek saum, rek haji, rek nikah, rek kisos, rek perang. Bab Abu Bakar unggul, ke bab Umar, ke Utsman, Ali, Abu Hurairah. Jadi babnya teh kitu Imam Ahmad mah. Kitab hadis teh. Dan disusun dari sekitar 750.000 hadis yang beliau kumpulkan, kemudian disaring menjadi sekitar 30.000. Jadi berapa persen tuh? Dari 750.000 jadi 30.000 hadis masuk ke dalam musnad. Jadi setelah luntak gak itu kadieu tah Hijaz, Sam, Yaman, Kufah, Basroh menang 750.000 hadis. Nah, dari 750 hadisnya diseleksi oleh beliau mana yang bisa dimasukkan, yang bisa diakui sebagai hadis. Maka hanya 30.000 karena banyak yang tidak bisa diakui hadis, seperti masuk bulan Muharram. Barang siapa yang saum tanggal 10 bulan Muharram maka pahalanya 750.000 malaikat. Itu kemarin ada pertanyaan kepada saya cek, ternyata hadisnya itu palsu. Yang sahih mah barang siapa yang saum 10 Muharram, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Itu mah sahih. Ya, eta mah di sana tahun yang lalu ya. Tahun sebelumnya yukafirus sana al-madiyah. Apa setahun yang lalu, 1 tahun. Itu mah benar. Atau dalam hadis lain,
Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, gening 10 Muharram teh saumna orang Yahudi. Maka Rasul mengatakan, tahun depan kalau saya masih hidup, saya saum tanggal 9 juga. Tapi beliau tidak sempat saum tanggal 9, hanya tanggal 10 saja. Kunaon? Kaburu maut. Kaburu meninggal gitu. Jadi ya, ada doa awal tahun, pagi-pagi ini, sore ini, itu tidak ada hadisnya, ada awal tahun aja. Awal tahun Muharram teh kan setelah Rasul wafat, Bu. Ditetapkan awal tahun Muharram itu setelah Rasul wafat, yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Bukan zaman Rasul. Di zaman Rasul mah aya Muharram, Safar, Rabiul Awal ada, tapi mana tahun bulan pertamanya macam-macam gitu. Ya boleh dikatakan belum ada. Itu macam-macam bulan pertama teh. Apakah Muharram atau apa Safar, apa Mulud. Sama termasuk ditetapkannya tahun Hijriah, sekarang 1447 Hijriah. Sejak kapan itu teh? Sejak hijrah Rasul. Karena pada saat itu kan berdebat banyak surat-surat kepada Umar bin Khattab dari Basroh seperti Amr bin As, ada dari Yaman Mu'ad bin Jabal, ada dari Kupah, ada dari mana lagi Syam, ya macam-macam. Tapi karena belum ada tahun gitu, nu mana itu nuti heula gitu, maka ditawarkanlah harus kita punya punya tahun berapa. Waktu itu ada yang mengusulkan sejak lahir Rasul. Tapi lahir Rasul kan bertepatan dengan wafatnya. Karena beliau Rasulullah SAW itu lahir sama dengan saya kan. Yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal. Beda tahun we. Rasul mah Senin 12 Rabiul Awal 13 sebelum hijrah. Kalau saya mah 1374 setelah hijrah. Jadi sama Senin 12 Rabiul Awal 1374. Kalau Rasul mah Senin 12 Rabiul Awal 13 sebelum hijrah. 13 sebelum hijrah. Nah, tapi tidak disepakati oleh sahabat. Kalau lahir kan nanti seperti kultus individu gitu. Wafat atau nginget karena maut wae cenah gitu, stres. Perang atau bapak ngeri na wungkul, maka diusulkanlah oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu sejak hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kan hijrah dari Mekah ke Madinah mah Rabiul Awal, bukan Muharram. Rasulullah hijrah mah. Nah, geuningan di RW urang 1 Muharram apa we obornya 1 Muharram. Eta mah peringatan tahun baru Muharram. Bukan peringatan hijrah, ada hijrah bulan Rabiul Awal ya. Rasul kan hijrah nama berangkat hari Kamis, kemudian nyumput di Gua Sur 4 hari. Jadi hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal itu hijrah ke Madinah. Nah, maka disepakatilah tahun 1-nya Hijriah. Makanya saya katakan 1447 teh bukan tahun baru Islam. Tapi tahun baru hijrah. Kalau tahun baru Islam kuruna dihitung di zaman Adam.
Karena Nabi Adam juga Islam. Adam, Idris, Nuh, sampai Rasulullah SAW semuanya dakwah Islam. Para nabi itu tidak ada yang dakwah Kristen, tidak ada yang dakwah Yahudi, Nasrani, tidak ada. Jadi makanya tahun baru Hijriah. Oleh karena itu 1447 H, bukan 1447 I, bukan. H kode nanti hijrah. Jadi hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana timana mengkolna tadi? Jadi, ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak hijrah sampai sekarang 1447 tahun, bukan umur Islam. Jadi tahun barunya ditetapkan Muharram itu juga sejak zaman Umar bin Khattab. Sudah ada Muharram, Safar, Rabiul Awwal sudah ada sebelum Rasul diutus juga sudah ada. Dan itu kan macam-macam di zaman Rasul mah perhitungan teh. Ada kadang-kadang saat tahun teh jadi 13 bulan gitu, kehabisan. Maka ketika Rasulullah SAW beribadah haji, itu pas perhitungannya, pas sesuai dengan penciptaan langit dan bumi. Makanya Rasul bersabda, inna zaman, sesungguhnya waktu itu sudah kembali kepada penciptaan langit dan bumi, yaitu mudor, ya, tahun sanah mudor, yang mudor tidak pernah diubah. Jadi yang dipakai sekarang 1447 Hijriah itu sesuai dengan penciptaan langit dan bumi dulunya, ya. Duka teuing tos umur sabaraha penciptaan langit dan bumi nama, walau alam eta mada ahli arkeologi juga macam-macam. Nama bulan sudah ada sejak lama, sejak sebelum Rasul lahir. Muharram, Safar, Rabiul Awwal sudah ada. Tidak disebutkan dari mana, tapi itu sudah ada di masyarakat, di zaman Rasul juga sudah ada. Ramadan kan sudah ada sebelum Rasul hijrah. Kemudian seperti nama hari itu tidak ditemukan di dalam sejarah siapa yang paling pertama. Tapi yang jelas sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Ya, sejak diciptakan langit dan bumi, dalam 1 tahun itu 12 bulan sudah ada. Dan perhitungan bulannya itu berdasar peredaran bulan itu sendiri. Dan sejak dahulu kala, perhitungan tanggal itu ada yang berdasar peredaran bulan yang disebut Komariah, ada yang berdasar peredaran matahari yang disebut Syamsiah. Nah, tahun Hijriah berdasar peredaran bulan, sedangkan tahun Masehi berdasar peredaran matahari. Dan peredaran matahari itu nama-nama bulannya ganti-ganti. Dan yang dikenal sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu zaman Romawi ditetapkannya. Tapi kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal diresmikan, bulan pertamanya Muharram, Safar, Rabiul Awal itu Umar bin Khattab. Jadi kalau tadi Ibu bertanya siapa yang menetapkan Muharram teh sebagai bulan pertama, zaman Umar bin Khattab. Di kesepakatan. Tidak disebutkan. Yang beri namanya dari berbagai pandangan kan, dirukunkan dari berbagai, kan pendapatnya itu macam-macam gitu ya.
Tapi yang namanya Ramadan dan lain sebagainya sudah ada sebelum Rasulullah SAW lahir. Tapi tidak dinomori gitu. Nomor pertama Muharram, nomor kedua Safar. Yang jelas sejak diciptakan langit dan bumi, nama itu sudah ada. Makanya Rasul bersabda, inna iddata syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan adalah isna asyara syahron, 12 bulan, wa arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu ada 4 yang haram. Salah satu yang 3 mutawaliyat, berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi berurutan, tetapi kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kan Muharram tahun bulan baru, tapi masuk berurutan tuh gitu. Jadi urutannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu itu tersendiri yaitu Rajab. Itulah yang namanya bulan suci, bulan haram. Dan tidak boleh berperang di bulan suci bagi umat Islam, kecuali kalau ada yang memerangi. Seperti Iran kemarin perang dengan Israel, etama karena diperangi. Israel yang menyerang. Nah, tapi kalau umat Islam diserang, boleh melawan di bulan haram juga. Tapi kalau kita memerangi secara langsung tidak boleh bulan haram. Tapi kalau diperangi harus melawan. Arba'atun hurum. Dan di dalam bulan-bulan haram itu ada keistimewaan, yaitu amal ibadatnya ditingkatkan pahalanya. Tapi secara khusus saum bulan haram tidak secara langsung, kecuali kalau bulan Dzulhijjah ya tanggal 9, kalau bulan Muharram ya tanggal 10 atau ditambah 9. Kalau bulan Rajab tidak ada saum khusus bulan Rajab. Nah, geuninganan pan aya di urang mah tersebar, barang siapa yang saum tanggal 1 pahalanya 3 tahun, tanggal 2 pahalanya 2 tahun, tanggal 3 pahalanya 1 tahun. Kalau tiap hari pahalanya 1 bulan, eta mah bukan berdasar hadis. Karena hadis yang menyatakan seperti itu tidak akan ditemukan dasarnya di dalam kitab hadis. Nah, itulah tentang bulan haram atau berkaitan dengan bulan Hijriah. Jadi bulannya itu yang dipakai oleh umat Islam ada 2, yang berdasar perhitungan, berdasar peredaran Komariah bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya sampai terakhir Dzulhijjah, dan Januari Februari itu berdasar Syamsiah. Bagi umat Islam dua-duanya dipakai. Makanya jangan dikatakan bahwa Masehi itu kafir, bukan. Dua-duanya lagi atau saya. Hanya yang memberi nama Januari, Februari, Maret, April itu orang Romawi kafir, bukan Muslim. Tetapi perhitungannya tetap dipakai oleh umat Islam. Kenapa dipakai? Karena kalau bulan Syamsiah, perhitungan peredaran matahari untuk menetapkan kapan kita sholat. Sholat subuh itu jam berapa? Itu berdasar perhitungan matahari. Sekarang subuh jam 4:41 menit. Itu karena peredaran matahari. Terbit fajarnya begitu. Baru kita mau sholat
Isroknya jam berapa? Itu dilihat mataharinya setelah terbit matahari naik. Itu isrok atau duha atau awabin, itu peredaran matahari. Duhur sekarang jam 11.58 itu berdasar peredaran matahari. Asar 15.18 itu peredaran matahari. Kapan buka saum itu peredaran matahari. Jadi kalau saum hari apa tanggal 10 Muharram itu beredaran bulan. Tapi jam berapa kita mulai saum? Peredaran matahari. Jadi dua-duanya kan? Dua-duanya dipakai. Karena kesesuaian antara perhitungan bulan dan matahari, maka disitulah ada ru'yat, ada hisab. Hisab itu berdasar perhitungan, kalau ru'yat berdasar penglihatan. Dan sampai sekarang antara penglihatan dengan perhitungan berbeda, sanes bentrok berbeda. Mana yang lebih unggul, perhitungan atau penglihatan? Kata Muhammadiyah lebih unggul perhitungan. Kata NU dan Persis lebih unggul penglihatan. Mana nu bener? Wallahu alam. Eta mah engke ku Allah dihisab. Ya. Apa penglihatan nu bener teh atau perhitungan gitu. Jadi kalau berdasar perhitungan dan akhirnya diadakanlah di Indonesia namanya penetapan ru'yat itu, penetapan tanggal itu. Itu pemerintah bukan memaksakan diri. Pendapat pemerintah sawal lebaran teh hari anu tanggal sekian. Pendapat pemerintah eta hasil sidang isbat. Tapi masing-masing pemeluk mah tidak dilarang sesuai dengan pandangan masing-masing. Karena apa? Karena undang-undangnya di Indonesia mah menjamin kebebasan beribadah bagi pemeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu undang-undangnya. Lanjut sekarang. Beliau juga sebagai perintis verifikasi hadis. Meskipun belum menyusun kitab mustolah, waktu itu belum ada mustolah hadis ya. Imam Ahmad punya metode kritik sanad dan matan yang ketat. Ia juga dikenal dengan mengklasifikasikan rawi. Rawi itu apa? Yang meriwayatkan, yang menceritakan hadis. Ada rawi sikoh. Sikoh itu dapat dipercaya. Ada do'if. Do'if itu lemah. Ada majhul. Majhul itu tidak dikenal. Itu klasifikasikan. Walaupun buku ilmu hadisnya belum tersusun secara rinci. Karena yang nyusun secara rinci mah Imam Bukhari setelah beliau. Kemudian yang keempat, kritiknya terhadap hadis. Ahmad bin Hambal memiliki pendekatan tegas dan hati-hati dalam menilai hadis. Jadi makanya tadi dari 750.000 yang ditemukan hadis, yang diakui oleh beliau 30.000. Menerima hadis yang sanadnya bersambung, jadi mata rantainya kepada Rasul. Dan perawinya atau yang meriwayatkan hadisnya sikoh atau dapat dipercaya. Meskipun tidak sampai pada derajat sahih mutlak. Karena sahih dhaif mah begitu belum populer nanti zaman Imam Bukhari. Mengkritik perawi berdasar keadilan. Adil di sini kesolehannya. Kesolehan, dobit atau ketelitian. Tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh dusta. Jadi kalau orang itu pernah dusta, kapanggih
tidak dipakai hadisnya. Oh mau tukang bohong mah, emang pernah bohong weh, jadi terima hadisnya. Kemudian munkarul hadis, munkar itu yang dituduh bohong atau sad atau ganjil, dan menolak ro'yu, akal spekulatif, hanya berdasar akal saja dia tolak dalam menolak hadis. Ro'yu tidak bisa menolak hadis beliau itu. Jadi bagaimanapun hadis harus didahulukan dibanding dengan ro'yu. Kan sekarang ada perkembangan ro'yu lebih dahulu kepada hadis. Jadi lamun hadis bertentangan dengan akal pikiran ditolak. Ada sekarang itu berkembang di kalangan para cendekiawan itu. Wah, itu mah bertentangan dengan akal pikiran, cenah. Ditolak, nggak bisa. Kalau Imam Ahmad ro'yu itu ditolak. Jadi hadis dulu yang dipakai. Tapi tidak menolak ijtihad kalau di dalam memahami. Jadi rasio akal pikiran itu di dalam memahami hadis, ya. Dan tentu kita kembangkan di dalam belajar hadis ini ijtihad di dalam memahami hadis yang bermacam-macam tadi. Tuh, interpretasi, ya. Kemudian kelima, prinsip-prinsip Imam Ahmad dalam ilmu hadis. Dia mendahulukan hadis atas ro'yu, pikiran, ya. Jadi hadis dulu. Hasil penelitian ditolak kalau hadisnya melarang. Contohnya apa? Menurut penelitian sebagian ahli bahwa air kencing bisa dipakai obat untuk diminum. Sedangkan hadis yang mengatakan air kencing itu najis. Kalau najis itu haram. Maka berdasar hadis air kencing tidak bisa dipakai obat karena haram. Karena kata hadis wala tadawau biharomin, jangan berobat dengan yang haram. Jadi itu mendahulukan hadis dibanding dengan hasil pemikiran atau hasil penelitian. Seperti Umar bin Khattab kan memperagakan ketika dia mencium Hajar Aswad untuk menolak ro'yunya. Beliau itu ahli ro'yu. Umar bin Khattab itu ahli berpikir, ya. Tetapi ketika ibadah dia takluk kepada Rasul. Dia akan mengatakan, ini alamu annaki hajar. Aku tahu engkau itu batu. Dan tidak bermanfaat, tidak bermafsadat. Baik aku cium atau tidak. Tapi karena Rasul mencium kamu, ya saya cium juga. Itu rasio itu dilepas kalau sudah ada hadisnya. Contoh anjing. Najis anjing itu dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya tanah. Tapi kan sekarang ada pembersih lebih dari tanah. Sabun, anti bakteri, anti rabies, kan ada. Anti rabies dan si anjingnya juga bisa disuntik penangkal rabies kan. Atuh ayeuna mah tong ku taneuh atuh ku sabun we. Ditolak itu oleh Imam Ahmad karena cek hadis taneuh. Jadi walaupun geus modern anger we kudu taneuh gitu. Karena cek hadis gitu. Nah itu pendapat rasio, pendapat akal pikiran itu ditolak kalau ada hadis. Itu pola berpikir beliau. Dan
prinsip fikih beliau itu lebih tersebar sekarang di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Itu lebih menonjol gitu, pendapat Imam Ahmad itu. Karena kan Imam Ahmad tuh pendapatnya diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu juga pendapatnya diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering disebut Wahabi oleh NU. Itu Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu pendapat beliau tuh menyebar. Ya, salah satu contoh, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu tafsir ya. Ibnu Katsir tahun 771 Hijriah wafatnya. Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwa menghadiahkan pahala Fatihah kepada yang meninggal itu tidak sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i, dikutip oleh Ibnu Katsir. Tapi pendapat Imam Ahmad sampai, itu diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Jadi yang ada tahlilan, doa-doa, baca Fatihah untuk yang mati, itu bukan pendapat Syafi'i itu. Itu pendapat madhab Hambali yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Da ceuk Imam Syafi'i mah tidak sampai. Ceuk madhab Hambali sampai, walaupun di Indonesia katanya madhab Syafi'i gitu. Tapi eta mah bukan madhab Syafi'i, tapi madhab Hambali gitu. Nah, itu perdebatan sampai atau tidak karena standarnya berbeda. Standarnya kalau seperti Imam Ahmad itu kepada hadis tentang sedekah. Jadi kalau anak mau sedekah atas nama almarhum orang tua, maka pahalanya sampai kepada orang tua. Maka sedekah aja sampai atau komo bacaan gitu. Itu logikanya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i mah sedekah ya sedekah, saum ya saum gitu, beda-beda pahalanya masing-masing. Itu salah satunya. Hari kita mah, saya khususnya di dalam membahas hadis, jangan ditanya oleh ibu, mana atuh nu bener, jangan. Saya katakan ini pendapat gitu aja. Jadi jangan sampai diminta, wah tuh cek Pak Saipudin, mana nu bener. Jangan ditanya seperti itu. Pokoknya dikemukakan saja pendapat itu semua, biar kita tahu berdasar pendapat para ulama itu. Sama seperti batal wudhu ya. Kalau kata Imam Syafi'i kan bersentuhan laki-laki dengan perempuan kan batal itu. Suami istri tos wudhu paantel batal kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kata Imam Ahmad tidak batal. Tapi kalau kata Imam Asy-Syatibi yang wafat 747 berikutnya gitu, ETT tergantung aya ser atau tidak. Tapi lamun paantelnya aya ser teh naon? Rasa gairah, maka batal wudunya. Tapi lamun teu aya ser, henteu batal. Jadi antara dua imam, Syafi'i dengan Hambali berbeda, tapi pendapat yang ketiga tergantung kepada fungsinya, manfaatnya. Ya, ibu biar tahu aja dasar hukumnya masing-masing gitu. Jadi sekali lagi, atau pendapat Pak Saipudin kumaha, jangan ditanya gitu. Jangan ditanya. Makanya kan kalau ada yang meninggal juga kan begitu. Ada yang meninggal tahlilan pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100. Kalau tanya kepada saya, ini dalilnya. Yang pakai, yang tidak pakai, ini dalilnya. Yang tidak pakai, saya katakan begitu.
Tapi saya pesan kepada jamaah, kalau keluarga ibu meninggal, jangan minta saya gitu. Memimpin tahlilan, jangan minta saya gitu aja. Tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Tapi kalau saya diminta, mohon maaf, saya tidak bisa untuk memimpin tahlilan itu. Jadi itu kan makanya ketika ada yang meninggal kemarin itu kan ada bapaknya meninggal 17 hari sebelumnya, kemudian istrinya meninggal kemarin di Al-Muhajirin itu. Nah, maka keluarganya juga tahu Pak Saifuddin memualdaekeun diundang, tengundang. Jadi tenang we. Karena tahuan ibu-ibu juga nanti kalau ada keluarga yang meninggal ulah minta Pak Saifuddin mimpin tahlilan. Kayak mualdaekeun mimpin gitu. Kumaha tuh kan osok tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan, dalilnya itu tadi. Nah, itu di dalam mengkaji ya, meneliti di dalam hadis. Sama halnya ibu minta ke Pak Saifuddin tolong bacakan Fatihah untuk almarhum, pasti nolak. Pak Saifuddin mah pasti nolak membacakan Fatihah. Anu sakit mau maca Fatihah Pak Saifuddin mah Allahumma rabbanas we mun hibal ba'si. Geuning aya nu maca Fatihah moal disalahkeun. Saya tidak akan menyalahkan yang baca Fatihah untuk yang sakit, tetapi kalau Pak Saifuddin dipaksa harus baca Fatihah untuk yang sakit, moal pasti Allahumma rabbanas gitu. Hibal ba'si. Sama dengan salat gaib ya. Salat gaib di umumnya di Baitur Rahim setelah salat Jumat tolong Pak Saifuddin imami salat gaib. Maka saya tanya, itu mayitna tos disalatkeun encan atos nya atos moal mimpin salat gaib. Mangga we nu sanes dan tidak akan menyalahkan yang melakukan. Sebab saya akan melaksanakan salat mayit gaib di kuburan gitu. Itu salah satu contoh ya di dalam memahami hadis. Dan tetap perbedaan itu tetap ada ya. Perbedaan itu tetap ada dan tidak perlu dipaksakan harus sama. Kan we antep berbeda. Ya jangan memaksakan harus sama. Kemudian Rasulullah kembali kepada Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu mendahulukan hadis tibatan rasio. Rasio itu dikesampingkan. Menjaga sanad mengikuti prinsip al-isnad. Al-isnad itu minad din. Jadi sanad itu adalah bagian dari agama. Jadi oleh karena itu sanad itu bagian dari agama. Tapi ada juga sanad bagian dari agama itu menerapkannya pada Quran. Sehingga Quran juga kalau ngaji Quran teh kudu berisnad. Makanya ada guru Quran ngahajak ke Turki berisnadna, ke Yaman, ke Mekah, ngajak itu berisnad. Ada. Walaupun al-isnad minad din, sanad dari agama itu khusus di dalam ilmu hadis. Dipahami oleh ahli hadis. Dan itu sebetulnya ibu yang membedakan antara agama Islam dengan agama lain. Kalau agama Nasrani umpamanya. Sekarang kan Nasrani itu kitab yang dipakainya Matius, Yohanes, opat siapa lagi Bu? Ada yang apa? Matius, Yohanes, kembali poho oke. Kan mata rantai nanti putus ya teman. Tapi ari Islam mah Bukhari terputus, nyambung kepada Rasul. Muslim nyambung kepada Rasul. Jadi walaupun kita tidak nyambung ke Bukhari, tapi Bukharinya nyambung. Kita mah buka dari kitabnya. Imam Ahmad nyambung kepada Rasul. Wal isnad. Kemudian C berpegang pada hadis marfu. Marfu itu yang sampai kepada Rasul.
Meskipun ahad teh naon teu populer. Sabalikna mutawatir, kalau mutawatir mah populer. Selama sanadnya sahih. Sanad teh naon? Mata rantaina. Sambung menyambungna. Dan tidak ada ilat. Ilat teh naon? Penyakit. Hadis ahad diterima sebagai hujjah. Alasan dalam akidah maupun hukum. Kemudian tawakuf terhadap hadis dhaif. Jadi kalau hadis dhaif tawakuf. Dalam konteks fadhailul amal. Beliau terkadang mentoleransi atas hadis dhaif yang ringan selama tidak terkait dengan hukum dan akidah. Jadi kalau hadisnya berkaitan dengan fadhail. Guru-guru beliau juga cukup banyak. Ini antara lain Subah bin Hajjaj, murid-muridnya antara lainnya Al-Bukhari, muridnya. Kemudian Muslim, Abu Dawud, ini yang saya sebut yang bertemu ya. Dan di dalam fikih, beliau itu punya prinsip. Halaman berikutnya tuh. Saya lewat langsung karena kaburu jam 3. Ini ada prinsipnya. Beliau melarang taklid. Taklid teh naon? Tuturut mening tanpa tahu dasar. Dan itu sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, la tuqalliduni, jangan kau taklid pada pendapatku. Wala tuqallidu Malik, jangan engkau taklid kepada Imam Malik. Taklid teh nyata mengikuti pendapat tanpa dasar. Wala Syafi'i, jangan taklid kepada Syafi'i. Wala Sauri, jangan ke Sauri. Sauri itu murid Hanafi, Sauri. Wa ta'allamu, pelajarilah kama ta'allamna, seperti yang aku pelajari. Jadi kalau mengikuti pendapatku, jangan pendapatkunya yang dipakai, tapi dasarnya apa? Itu melarang taklid Imam Ahmad. Jadi itulah ibu-ibu tentang Imam Ahmad, salajeng nama mangga diaos, dan insya Allah nanti riwayat singkat berikutnya mungkin akan saya loncat kepada bab kan sekarang direkam ini oleh YouTube ya. Akan saya sebarkan, kemudian nanti dilanjutkan besok subuh di Muhajirin. Itu sambungan dari sini. Saya tidak akan membahas yang barusan di Muhajirin. Saya akan lanjutkan gitu. Jadi di Muhajirin saya akan lewat bab ini, ya. Loncat aja. Nah, nanti ya diharapkan saja ibu-ibu mengikuti yang di Muhajirin yang mengikuti ini, dan itu lanjut gitu, supaya tidak double keterangan. Saya kira karena sudah jam 3, saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi dicarioskeun tadi.